Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu di pembahasan kita, yaitu pembahasan manajemen waktu. Nah, di manajemen waktu ini masuk ke dalam bidang belajar. Mungkin kalian minggu lalu sudah tahu nih sedikit banyak apa itu manajemen waktu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih detail apa saja sih pengertiannya, lalu apa penyebabnya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita memulai pembahasan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar sekiranya kita diberikan pemahaman serta kita mampu untuk mengaplikasikan ke dalam keseharian kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Manajemen waktu. Manajemen waktu itu apa sih? Nah, manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana agar individu dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu itu upaya untuk kita menjadwalkan atau merencanakan sesuatu kegiatan agar rencana tersebut dapat dimanfaatkan atau dapat dilakukan secara sebaik mungkin. Oke, selanjutnya, mengapa sih kita sering menunda waktu? Mungkin di antara kalian nih masih ada atau bahkan sering dalam menunda waktu. Nah, kira-kira apa sih kenapa gitu kita sering menunda waktu? Jawabannya mungkin salah satunya itu kita menganggap bahwa kegiatan tersebut tidak menarik untuk kita lakukan. Lalu mungkin juga kita menganggap kegiatan tersebut tidaklah penting untuk kita kerjakan. Padahal ada saja kegiatan yang mungkin itu penting, tapi malah kita tunda. Nah, jadi yuk kita sama-sama untuk mengerjakan sesuatu yang tertunda tersebut. Oke, selanjutnya yaitu, nah, gimana nih untuk mengatasi kebiasaan menunda kita? Yang pertama yaitu amati dulu. Amati diri kita, kira-kira apa nih sebab kita menunda pekerjaan tersebut? Apakah kita terlalu lalai dalam kegiatan yang tidak berfaedah, seperti misalnya bermain sosmed yang terlalu over atau main game dan lain sebagainya. Ketika kalian sudah menemukan alasannya, maka kalian niatkan untuk kalian kerjakan. Jangan males gitu, jangan juga ketika kalian mengerjakan, aduh ntar gue takut nih salah, takut gagal atau gimana gitu. Jangan, intinya kamu kerjakan saja dulu, kamu kerjakan perlahan-lahan, lalu kamu paksa diri kamu untuk mengerjakan dan langsung kamu action mulai saat itu juga. Oke. Nah, selanjutnya nih ada langkah berlatih untuk memanajemen waktu kita. Gimana nih caranya? Yang pertama yaitu tetapkan dulu sasaran untuk menggunakan jadwal selama 1 bulan, atau bisa kalian kurangkan yaitu selama jangka waktu sekitar 1 minggu misalnya. Nah, kemudian kamu identifikasi nih hal-hal yang paling membuang waktu kalian yang tadi sudah Ibu sebutkan. Mungkin kalian terlalu lama bermain sosmed, akhirnya kegiatan yang lain seperti belajar, mengerjakan tugas, atau hal lainnya terbengkalai. Lalu yang ketiga itu biasakan berkata tidak terhadap orang lain yang mengajak kita melakukan sesuatu yang bisa menunda pekerjaan kita. Misalnya nih, kamu
ada deadline tugas besok, tapi temen kamu ngajakin untuk mabar. Nah, itu tuh kira-kira kamu harus bisa bersikap tegas gitu terhadap teman kamu dan juga terhadap diri kamu sendiri. Kamu harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting dan mana yang untuk diabaikan, seperti itu. Lalu selanjutnya, kalau ada tugas atau ada ujian misalnya, ujian minggu depan nih, jangan belajarnya tuh pas hari hanya, jangan deh. Tapi belajarnya itu dicicil dari seminggu sebelumnya agar tidak numpuk gitu pikiran kamu di banyak mata pelajaran. Seperti itu, baca sedikit demi sedikit setiap harinya. Terus lebih aktiflah pada kegiatan ekstrakurikuler yang membuat kita lebih cerdas dalam memanajemen waktu. Nah, karena kita di sini masih online ya, mungkin bisa kamu alihkan ke dalam hobi kamu yang memang bisa membangkitkan atau mengembangkan skill kalian. Misal nih, kamu hobi untuk ngelukis. Nah, kamu bisa tuh kamu alihkan ke dalam hal itu agar menambah skill kalian. Gitu ya. Nah, di sini ada manajemen waktu belajar di rumah. Yang pertama yaitu susunlah daftar kegiatan belajar kalian. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus susun nih jadwal atau daftar kegiatan belajar kalian. Misal di pagi hari saya belajar di sekolah atau daring. Lalu siangnya saya mengulang mata pelajaran tersebut. Lalu malamnya saya mengerjakan tugas. Nah, itu kan kegiatan ya. Lalu yang kedua itu kamu menetapkan waktu belajarnya. Misal pagi jam 7 itu udah mulai sekolah. Terus yang siangnya nih tadi mengulang pelajarannya sekitar jam berapa, misal jam 1, lalu malamnya mengerjakan tugas misalnya jam 9 dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, bertanyalah pada diri sendiri pelajaran apa yang sulit dan mudah dipahami. Kalian harus mengetahui nih, kira-kira saya mudah menangkap pelajaran apa dan saya sulit di pelajaran apa. Kalian harus mengetahuinya. Ketika kalian sudah mengetahui hal tersebut, kalian akan mampu mengerjakan mana dulu dan kalian belajarnya pun akan tersusun gitu. Lalu ulangilah pelajaran yang baru saja diberikan di kelas. Nah, yang tadi sudah Ibu jelaskan, ketika kalian sudah belajar gitu di kelas, jangan langsung melupakan begitu saja, tapi mengulangnya kembali. Seperti itu. Lalu selanjutnya, pelajarilah setiap mata pelajaran sesering mungkin. Terakhir, tidak menyia-nyiakan waktu luang. Harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, di sini pun ada manfaatnya dalam memanajemen waktu. Dalam memanajemen waktu, kita dapat meningkatkan keteraturan hidup kita dapat meningkatkan kualitas kehidupan di luar jam belajar, kita mampu untuk meningkatkan kepuasan belajar kita juga mampu mengurangi kesalahan yang dibuat dalam pembelajaran, lalu bahkan bisa menurunkan tingkat stres pada diri kita sendiri. Selanjutnya, yang terakhir, dapat menyelesaikan lebih banyak pembelajaran yang diperoleh, bahkan dapat memperoleh prestasi belajar dengan baik. Banyak ya manfaatnya. Jadi yuk kita buat dan susun rencana kegiatan kita dalam memanajemen waktu. Nah, di sini Ibu memberikan tugas buat kalian kerjakan di rumah dan Ibu harap kalian
mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kalian buat jadwal kegiatan kalian disesuaikan dengan keseharian kamu nih. Ini hanya contoh dari ibu saja. Kamu bisa membuatnya yang lain atau mengkreasikannya sendiri. Yang bisa ibu contohkan yaitu misal nih di hari Senin sampai hari Minggu. Di hari Senin kegiatannya apa aja nih, misal bangun pagi, mandi pagi, siapin belajar atau sarapan gitu. Nah waktunya tuh jam berapa aja, misal bangun pagi jam 5, mandi paginya jam 6, dan seterusnya. Kamu buat jadwal kamu. Ini hanya sekedar contoh saja, dan ini juga pun ada contoh lain dari jadwalnya. Kamu bisa lihatnya di YouTube. Nanti ibu akan share juga linknya di grup kelas kalian. Setelah kalian melihat video yang tadi ada linknya, terus kalian beralih ke sini, ada namanya kuis Kahoot yang ibu sudah buat, dan kalian harus menjawab beberapa pertanyaan yang ada dalam kuis tersebut. Nah, jika diperintahkan untuk menaruh nama kalian sebutkan nama dan juga kelas kalian ya. Ini linknya juga akan ibu share ke dalam grup kalian. Oke, terima kasih. Ibu harap pembelajaran kali ini atau pembahasan kali ini kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian dan bisa untuk mengatur waktu dengan baik dan tidak lagi ada yang menunda-nunda tugas dari guru ya. Nah, jika ada pertanyaan boleh banget kalian bisa tanyakan, mungkin bisa via email, via WhatsApp. Nah, boleh nih di follow juga, kita sharing-sharing di Instagram ibu boleh. Lalu kalian bisa subscribe juga YouTube ibu, yaitu Gina Syarifah. Oke, cukup sekian mungkin pembahasan kali ini. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Dari ibu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.